Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Iza Abdul Manan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 8 tahun 2022 Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penggunaan Perpustakaan di SD Negeri 13 Trenggading dengan menggunakan perpustakaan digital. Sebelum saya memulai pemaparan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry May Hafnizal SH MH sebagai coach dan Ibu Darmania SPD sebagai mentor. Saya merupakan guru kelas 3 SD Negeri 13 Trenggading yang berlokasi di Jalan Rel Kereta Api Desa Cot Lereng, Kecamatan Trenggading, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Adapun visi dari SD Negeri 13 Trenggading adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, memiliki insight yang dilandasi nilai-nilai dan budaya luhur sesuai dengan syariat Islam berwawasan lingkungan global. Kemudian dilanjutkan dengan misi dari SD Negeri 13 Trenggading, yaitu yang pertama, menanam keyakinan atau akidah melalui pengalaman syariat Islam. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembimbingan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, potensi siswa. 4. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Ini adalah struktur organisasi dari SD Negeri 13 Trenggading. Latar belakang dari rancangan aktualisasi saya yaitu yang pertama, aparatur sipil negara memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan visi negara. Yang kedua, kebiasaan membaca buku harus bisa ditanamkan sejak dini, yaitu sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah rendahnya minat baca peserta didik. Kemudian persoalan minat membaca merupakan hal yang sangat fundamental dan butuh perhatian serius dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu masalah. Kemudian, kualitas perpustakaan yang ada di sekolah dari zaman dahulu sampai sekarang ini tidak kunjung membaik. Banyak perpustakaan yang terdapat di sekolah dasar yang tempatnya sempit, koleksi bukunya terbatas, belum terdapat tenaga khusus untuk mengelola perpustakaan yang ada. Kemudian terdapat sekolah yang perpustakaannya mesti digabung dengan kantor guru. Jadi seperti perpustakaan yang ada di sekolah saya itu, perpustakaan tersebut kegiatannya tidak aktif. Jadi perpustakaan tersebut juga jarang dibuka karena tidak ada pustakawan atau tidak ada tenaga khusus yang mengelola perpustakaan tersebut. Jadi buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut pun buku-buku yang tidak diperbaharui, bukunya tuh masih yang itu-itu saja. Penetapan isu ada 3. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan perpustakaan manual di SD Negeri 13 Trenggading. Kondisi saat ini, perpustakaan SD Negeri 13 Trenggading tidak berjalan dengan baik. Ketersediaan buku pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah murid di sekolah, serta kurang aktifnya kegiatan di perpustakaan. Seharusnya, perpustakaan yang ada di sekolah memiliki tenaga khusus untuk mengelola perpustakaan. Karena pada dasarnya perpustakaan harus dapat menarik minat seorang pengunjung, seperti perpustakaan dibuat semenarik mungkin agar mendapat nilai lebih dan menjadi lebih baik. Kemudian perpustakaan harus memiliki satu ruangan yang khusus, perbanyak buku koleksi untuk menambah ilmu-ilmu kepada peserta didik dan wawasan. Kemudian dalam perpustakaan juga dapat diberi gambar-gambar atau diberi kata-kata motivasi agar anak-anak ataupun warga sekolah akan menyukai jika berkunjung ke perpustakaan. Bahkan tempat perpustakaan dibuat senyaman mungkin agar pengunjung perpustakaan akan lebih banyak. Dengan perbaikan kualitas perpustakaan dapat menjadi pusat sumber belajar yang baik, karena perpustakaan merupakan sumber belajar yang menjadikan
Peserta didik mendapat pengalaman dan pemahaman secara lebih sebagai jendela dunia. Jadi perpustakaan di SD Negeri 13 Penggading ini hampir tidak memiliki kegiatan apapun di perpustakaan tersebut. Dan buku-bukunya juga masih yang terbitan-terbitan lama. Kemudian yang kedua, kurangnya kecakapan tenaga pendidik dalam penggunaan media digital pada proses belajar mengajar. Saat ini guru masih menggunakan papan tulis untuk mengajar, sehingga proses pembelajaran bersifat monoton dan peserta didik cepat jenuh. Ketika seorang guru hanya mengandalkan buku guru dan papan tulis, tidak menggunakan media saat pembelajaran berlangsung, peserta didik menjadi tidak memahami konsep materi yang disampaikan. Tetapi ketika guru menggunakan media maupun media digital, peserta didik akan lebih aktif dan paham terhadap konsep materi yang diberikan, karena proses pembelajaran menggunakan media yang bersifat konkret. Yang ketiga, kurangnya pemahaman peserta didik dalam menggunakan komputer pada saat mengerjakan soal ujian. Kondisinya, di era yang serba digital ini, sekolah-sekolah sudah menyelenggarakan ujian semester menggunakan komputer, seperti ujian AKM yang sudah diselenggarakan selama 2 semester ini. Jadi sarana dan prasarana di sekolah saya tidak mencukupi, atau laptop tidak mencukupi di sekolah. Jadi tidak adanya pembelajaran komputer kepada peserta didik, sehingga peserta didik ketika mengikuti ujian berbasis digital, ketika mengikuti ujian AKM, mereka kesulitan dalam menjawab karena mereka belum terlalu melek dalam digital. Selanjutnya, saya melakukan analisis isu memakai analisis isu AKPK untuk mendapatkan prioritas isu mana yang dapat saya ambil untuk menjadi rancangan aktualisasi saya. AKPK itu adalah aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Kemudian melakukan analisis isu dari tiga identifikasi isu tadi, yaitu menggunakan AKPK. AKPK itu adalah aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kelayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Kemudian kelayakan, yaitu isu yang masuk akal untuk dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari tabel tersebut, berdasarkan hasil analisis kriteria isu menggunakan AKPK, dapat disimpulkan bahwa ketiga isu saya tadi dapat dianggap layak untuk dicari solusinya. Kemudian menggunakan metode penetapan isu, yaitu metode USG. USG itu sendiri adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriusness, seberapa serius suatu isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan atau memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani atau tidak diselesaikan. Jadi dengan menggunakan teknik analisis isu USG, dari isu yang pertama itu kurang optimalnya penggunaan perpustakaan manual di SD Negeri 13 Penggading. Yang kedua, kurangnya kecakapan tenaga pendidik dalam penggunaan media digital pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi tenaga pendidik terhadap penggunaan komputer saat ujian. Jadi, ketika penetapan isu menggunakan teknik USG, mendapat prioritas yang pertama itu yaitu kurang optimalnya penggunaan perpustakaan manual di SD Negeri 13 Penggading. Nah, jadi isu yang diangkat itu kurang optimalnya penggunaan perpustakaan manual di SD Negeri 13 Penggading.
Dan gagasan pemecahan isunya itu optimalisasi penggunaan perpustakaan di SD Negeri 13 Ringgading dengan menggunakan perpustakaan digital. Nah, dampaknya apa ketika perpustakaan manual tidak berjalan dengan baik? Kurangnya pengetahuan pengelola perpustakaan tentang manajemen pustaka. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai dan koleksi belum dilengkapi dengan terbitan-terbitan terbaru. Yang ketiga, layanan perpustakaan sekolah belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang terdidik di bidang perpustakaan. Yang keempat, lamanya waktu dalam pencarian buku yang diinginkan pengguna dan sistem penataan buku yang kurang sistematis. Jadi, kegiatan dalam rancangan aktualisasi saya ini ada 7. Yang pertama itu saya membuat rencana kegiatan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PD. Yang ketiga, membuat Google Form daftar kunjungan perpustakaan. Yang keempat, membuat perpustakaan digital. Yang kelima, menyiapkan dan melakukan pengadaan buku, jurnal, dan e-book. Yang keenam, melaksanakan kegiatan literasi menggunakan literasi digital. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, melaksanakan kegiatan evaluasi. Adapun kegiatan 1, membuat rencana kegiatan, yaitu tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai rencana kegiatan saya. Outputnya yaitu lembar persetujuan. Yang kedua, menyusun rencana pembuatan perpustakaan digital. Outputnya rencana kegiatan berupa foto. Jadi nanti rencana kegiatan yang sudah saya buat, saya foto, itu adalah sebagai outputnya. Kemudian membuat list perpustakaan, list menu perpustakaan. Jadi list menu itu saya buat terlebih dahulu, kemudian outputnya itu list perpustakaan yang akan saya foto. Kemudian yang keempat, konsultasi bersama mentor. Jadi setelah saya membuat rencana pembuatan perpustakaan digital, kemudian membuat list menunya, kemudian saya berkonsultasi kembali bersama mentor. Nah, selanjutnya melakukan perbaikan rencana kegiatan berdasarkan hasil konsultasi. Kontribusi terhadap visi dan misi SD Negeri 13 Ringgading. Membuat rencana kegiatan telah mewujudkan salah satu misi SD Negeri 13 Ringgading, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Penguatan nilainya yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan kedua setelah merancang merancang rencana kegiatan, saya melakukan koordinasi bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip. Jadi untuk melakukan kunjungan sebagai studi banding bagaimana perpustakaan yang mereka kelola, perpustakaan digitalnya. Jadi saya tahapan kegiatan yang pertama saya lakukan konsultasi bersama mentor terkait melakukan koordinasi bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PD. Yang kedua, membuat surat permohonan kunjungan dalam rangka belajar, yaitu studi banding. Yang ketiga, mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PD. Kontribusi terhadap visi dan misinya yaitu berkoordinasi bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PD telah mewujudkan salah satu misi SD Negeri 13 Ringgading, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai bakat, minat, dan potensi siswa. Penguatan nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmoni. Kegiatan ketiga setelah mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip, saya membuat Google Form daftar kunjungan perpustakaan untuk dimasukkan ke perpustakaan digital. Jadi saya yang pertama itu menyusun data-data dulu yang akan diunggah ke Google Form, yaitu data tertulis, kemudian membuat Google Form daftar kunjungan, outputnya itu Google Form foto, berupa foto, kemudian berkonsultasi bersama mentor, outputnya mendapatkan saran dan bimbingan berupa foto, nanti outputnya. Kemudian yang keempat, saya melakukan revisi ulang, finalisasi, revisi ulang, jadi nanti Google Form tersebut sudah jadi dan saya outputnya itu berupa foto. Kontribusinya terhadap visi dan misi yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya.
sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Penguatan nilainya kompeten dan berorientasi pelayanan. Dilanjutkan kegiatan keempat, kegiatan intinya yaitu membuat perpustakaan digital. Setelah tadi udah melakukan studi banding, membuat Google Form, sekarang saya akan membuat kegiatan keempat itu membuat perpustakaan digital. Yang pertama itu tahapannya menggali informasi tentang cara pembuatan perpustakaan digital. Jadi nanti outputnya itu adanya referensi-referensi yang berupa video yang akan menjadi referensi bagi saya untuk membuat perpustakaan digital. Yang kedua, menyiapkan konsep desain di perpustakaan digital SD Negeri 13 Trenggalek. Outputnya konsep desain berupa foto. Kemudian setelah saya membuat konsep desain, saya mengkonsultasikan bersama mentor dan rekan kerja terkait desain perpustakaan digital. Outputnya mendapatkan saran dan bimbingan dari mentor berupa foto nanti. Kemudian yang keempat, membuat perpustakaan digital SD Negeri 13 Trenggalek menggunakan Google Site. Outputnya perpustakaan digital berupa video. Kontribusinya terhadap visi dan misi yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan minat, bakat, minat, dan potensi siswa. Kemudian menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Penguatan nilainya yaitu adaptif, kolaboratif, kompeten, dan harmoni. Nah, kegiatan yang kelima yaitu menyiapkan dan melakukan pengadaan buku, jurnal, dan e-book. Yang pertama itu tahapan kegiatannya, menyiapkan dan menyediakan buku, jurnal, dan e-book yang akan diunggah ke perpustakaan digital. Outputnya buku, jurnal, dan e-book berupa foto. Yang kedua, konsultasi bersama mentor mengenai buku apa saja yang akan diunggah. Outputnya mendapat saran dan bimbingan dari mentor berupa foto. Mengunggah dan yang ketiga, mengunggah dan menempatkan buku pada perpustakaan digital sesuai dengan jenisnya. Outputnya pengunggahan buku berupa video. Kemudian yang keempat, melakukan peninjauan dan uji coba tampilan membaca buku melalui perpustakaan digital. Outputnya itu tampilan membaca buku di perpustakaan digital berupa video. Dilanjutkan dengan kontribusi terhadap visi dan misi, dengan menyiapkan dan melakukan pengadaan buku, jurnal, dan e-book. Ini menjadi salah satu wujud misi SD Negeri 13 Trenggalek, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Kemudian penguatan nilainya yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan kegiatan literasi menggunakan perpustakaan digital. Jadi setelah perpustakaan digitalnya sudah ada, jadi sekarang saya akan di kegiatan keenam ini melaksanakan kegiatan literasi menggunakan perpustakaan digital bersama peserta didik. Yang pertama itu, saya harus menyiapkan perangkat yang akan digunakan peserta didik untuk kegiatan literasi menggunakan perpustakaan digital, perangkat berupa laptop ataupun HP, yaitu itu outputnya. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang perpustakaan digital dan cara penggunaannya pada peserta didik agar mereka mengerti saat menggunakan perpustakaan digital. Dilanjutkan dengan peserta didik dapat memilih buku atau e-book dan melakukan kegiatan membaca minimal 15 menit. Outputnya peserta didik membaca buku yang dipilih, yaitu video. Dan yang keempat, meminta peserta didik menceritakan kembali atau meringkas bacaan yang telah dibaca. Outputnya rangkuman dan menceritakan kembali berupa video. Yang terakhir, saya akan memberikan reward kepada peserta didik yang telah melaksanakan kegiatan literasi dengan baik. Saya akan membagikan buku cerita. Outputnya itu nanti berupa foto. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi. Dengan melaksanakan kegiatan literasi menggunakan literasi digital, ini telah mendukung misi SD Negeri 13 Trenggalek, yaitu mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan minat, bakat, dan potensi siswa. Kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembimbingan. Penguatan nilainya itu akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan 7, melaksanakan kegiatan evaluasi. Melaksanakan refleksi terhadap peserta didik dengan membagikan kuesioner
Outputnya kuesioner berupa foto. Yang kedua, menganalisis hasil kuesioner. Outputnya analisis hasil kuesioner. Yang ketiga, menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelum disusun dalam bentuk rancangan aktualisasi. Outputnya itu mendapat saran dan bimbingan dari mentor. Dan yang terakhir, menyusun hasil kegiatan ke dalam bentuk rancangan aktualisasi. Outputnya rancangan aktualisasi berupa foto. Kontribusi terhadap visi dan misi, evaluasi yang dilaksanakan dapat menjadi masukan untuk berubah menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan misi SD Negeri 13 Trenggalek, yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembimbingan. Kemudian penguatan nilai, akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi saya, dimulai dari Juni minggu ketiga sampai Juli minggu keempat. Dan ada 7 kegiatan yang akan saya lakukan di rancangan aktualisasi saya. Sekian simulasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.